Haleluya, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program renungan kita yang spesial pada hari ini. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal, tetapi yang terutama adalah hal bagaimana kita masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saya akan mengajak saudara untuk membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Matius 6 ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, kalau tipe seperti ini, saudara-saudara, maka kita tidak dapat menyebutkan diri kita masuk dalam keintiman dengan Tuhan, karena kita memiliki atau bersikap berdoa mencari Tuhan dengan motivasi yang salah, supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya disanjung orang, dan lain sebagainya. Sesungguhnya kata Tuhan Yesus, kamu telah mendapat upahnya. Jadi udah terbayarkan, apa yang dia inginkan sudah terbayarkan saat itu karena dipuji orang. Nah, oleh sebab itu ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara yang kekasih, kita lihat di sini bahwa berdoa itu tidak dibatasi dengan masuk di kamar. Ya, jadi yang masuk di kamar di sini, berdoa masuk kamar, adalah bagaimana kita fokus, bagaimana orang percaya itu menyiapkan satu waktu, satu situasi di mana yang kita sudah persiapkan, kita fokus dengan Tuhan, kita sudah rencanakan itu, ya. Masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, artinya kita menutup hubungan dengan dunia. Kita menutup hubungan dengan siapapun. Artinya juga kita meninggalkan segala kesibukan yang lain, tutup pintu, tidak ada orang ganggu kan? Tidak ada aktivitas lain. Kita hanya fokus, memutuskan hubungan dengan dunia, memutuskan hubungan dengan apa yang dapat mengganggu kita. Ya. Masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, di sini yang saya sebut sebagai keintiman. Kita fokus dengan Tuhan. Kita tidak melakukan kegiatan yang lain, entah itu di rumah, entah itu di kantor, entah itu di dalam mobil, entah itu kita berada di satu tempat. Tetapi yang Tuhan maksud di sini adalah kita masuk ke kamar itu mengambil satu tempat, satu situasi, satu sikon, satu keadaan di mana kita fokus dengan Tuhan. Tutuplah pintu, kita hanya fokus dengan Tuhan, hanya fokus dengan Tuhan, hanya untuk melakukan keakraban, keintiman, persekutuan dengan Tuhan. Ya. Kemudian di sini kita lihat di sini ayat yang ke-9 berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, di sini dilanjutkan lagi, ditegaskan lagi, jika kita sudah masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, maka yang kita akan lakukan adalah memuliakan Tuhan, menguduskan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, meminta supaya kerajaan Allah itu datang. Ya.
Nanti doa-doa yang berikut adalah doa untuk kebutuhan kita. Tetapi untuk awal kita datang kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita mengakbarkan Tuhan. Dan di situ, saudara-saudara, kita merasa keakraban, ya. Saya akan baca satu ayat sebagai pendukung lagi di sini, ya, di dalam Mazmur 104, Mazmur 104, ya, ayat yang ke 33. Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Nah, dalam kita masuk dalam keintiman dengan Tuhan, bermazmur bagi Dia. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap renungan kita, setiap penyembahan kita nanti manis kedengaran kepadanya. Kita kan kalau merenung, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa, Tuhan Engkau hebat, Tuhan aku mengasihi Engkau. Nah, itu manis kedengaran, kata pemazmur, biarlah renunganku manis. Dalam bahasa lain dikatakan meditasiku. Dia punya perenungan bagaimana dia mengadakan satu persekutuan yang indah dengan Tuhan, kemudian dia merenungkan kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan. Nah, biarlah manis kedengaran. Ini yang Tuhan mau, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saya dan saudara yang sudah ditebus dengan darah Yesus, kita berhak masuk dalam hadirat Tuhan, berhak masuk. Saya katakan waktu hari Minggu bahwa kita bukan lagi hamba, karena ini perkataan Yesus, ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan orang-orang percaya bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Nah, kalau sahabat itu dia akrab, sahabat itu dia intim, sahabat itu dia selalu bergaul bersama-sama. Nah, kalau kita adalah sahabat Tuhan, saat ini saudara-saudara yang kekasih, kita menyampaikan pujian, kita menyampaikan penyembahan kepada Raja di atas segala raja. Maukah saudara saat ini, dimanapun saudara berada, pada kesempatan yang indah, saudara mengambil waktu untuk merenungkan, saudara mengambil waktu untuk melakukan keakraban, keintiman dengan Tuhan, ya. Sebagai ayat terakhir, saya baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Ayat ini indah sekali, ya. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, kita lihat di sini bahwa manusia seringkali mengalami ini, khawatir, dan itu biasa, itu manusiawi kalau orang khawatir, ya. Tetapi kemungkinan Rasul Paulus menasihati jemaat Filipi untuk janganlah khawatir berlebihan lah, mungkin begitu. Jangan over khawatir, gitu ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, walaupun memang kita seringkali khawatir, seringkali datang. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nah, nyatakan. Di mana kita menyatakan nanti? Pada saat kita sudah memuliakan Allah, masuk dalam bercerita saja, saudara. Bercerita kepada Tuhan. Dia adalah sahabat kita. Dia telah menebus kita. Dan kita bercerita. Kita bercerita tentang rumah tangga kita. Kita bercerita tentang pekerjaan kita. Kita bercerita tentang kesuksesan. Kita bercerita mengenai pertolongan Tuhan. Kita bercerita pendidikan anak-anak yang Tuhan telah tolong. Kita bercerita apa saja. Kita bercerita mengenai kebutuhan. Ya, kita bercerita mengenai pendidikan anak-anak, kita bercerita mengenai bisnis dan lain sebagainya. Ceritakan saja, masuk dalam keintiman, pujilah Dia, tinggikan Dia, buatlah renungan yang manis, ceritakanlah masalahmu.
karena Dia adalah sahabat kita. Dia siap mendengar, siap memberi solusi, dan siap menolong kita setiap saat dan setiap waktu. Inilah renungan yang kita bisa dengar pada hari ini. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar renungan yang singkat bahwa kami harus selalu ada dalam keintiman dengan-Mu. Biarlah kami juga senantiasa membuat waktu untuk masuk kamar, konsentrasi, memusatkan perhatian, tutup pintu. Kami memutuskan hal yang lain untuk konsentrasi dengan Tuhan. Dan kami akan memuliakan Tuhan, membuat renungan-renungan yang manis, ucapan-ucapan yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami boleh juga menyampaikan isi hati kami, menceritakan keberadaan kami, menceritakan kebutuhan kami. Kami menyatakan di dalam doa kami dengan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu, meteraikan renungan yang singkat pada hari ini. Dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa pada program renungan yang berikut. Tuhan memberkati. Gerejaku adalah rumahku.